Ini kalimat yang sangat penting sekali. Dia bilang begini, saya tidak suka orang itu. Ya, karena itu saya harus lebih mengenalnya. Tadi Bapak mengatakan melihat segala sesuatu dengan kacamata cinta, through the eyes with love begitu. Nah, saya ingin menggali lebih dalam lagi di bagian ini nih. Apakah kalau kita menggunakan kacamata cinta ya dalam melihat segala sesuatu, apakah itu tidak membuat kita jadi lebih permisif gitu ya? Excuse, ya udahlah, nggak apa-apa ya udahlah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya mengizinkan banyak ketidakteraturan, banyak ketidaksempurnaan dan sebagainya. Silakan Pak Arfan. Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jawabannya bisa seperti itu. Makanya harus tahu kadarnya gitu. Harus tahu kadarnya. Bisa seperti itu memang gitu. Akhirnya kita jadi permisif karena kenapa? Ketika kita melihat segala sesuatu dengan mata cinta, kita bisa memahami orang gitu. Oke, itu salah satunya itu. Ya. Jadi kita bisa memahami orang. Dan tolong digarisbawahi, ada perbedaan antara memahami dengan menyetujui. Nah, seringkali kalau kita sampai pada menyetujui, itu jadi permisif kita. Itu Mbak Ola. Ini jadi kadarnya kita harus tahu nih, kadarnya adalah memahami. Ini saya ingat Abraham Lincoln, ini salah satu tokoh yang menurut saya luar biasa ya. Dan saya membayangkan kalau Abraham Lincoln ini nanti ada sekarang ini melihat fenomena yang terjadi di Amerika, dia ngomong apa gitu ya. Bangun lagi gitu itu dikasih. Bangun lagi, kemudian dia bisa melihat nih yang terjadi dengan Donald Trump ini yang mau di-impeach ya. Jadi dia bilang begini, ya. Ini kalimat yang sangat penting sekali. Dia bilang begini, saya tidak suka orang itu. Ya. Karena itu saya harus lebih mengenalnya. Saya ulang ya. Saya tidak suka orang itu. Karena itu saya harus lebih mengenalnya. Jadi justru ketika tidak suka malah harus lebih mengenal. Betul, karena tidak suka itu tanda tidak kenal. Tidak kenal dan tidak paham. Betul. Nah, dengan kacamata seperti itu kita jadi paham. Jadi inti dari cinta itu adalah memahami orang lain. Ketika kita paham, kita bisa menerima. Walaupun kita tidak sepakat gitu. Tapi kita bisa mengerti. Contoh misalnya. Kan tadi saya bicara mengenai Donald Trump misalnya, contoh ya. Donald Trump ini kan terus menolak hasil pilpres gitu. Ya, terus-menerus menolak. Dan puncaknya adalah di tanggal 6 Januari 2021 kemarin nih. Baru minggu yang lalu. Ketika ramai di gedung Capitol. Ya, bayangkan itu. Ini baru terjadi pertama kali dalam sejarah Amerika gitu. Pendukung Trump ini menyerbu gedung Capitol ketika KPU-nya Amerika itu sedang menetapkan bahwa Joe Biden ini memenangkan pemilihan gitu kan. Nah, kemudian diserbu gitu sampai ada yang meninggal bahkan gitu ya. Ini tragedi yang terjadi di negara demokrasi gitu ya. Jadi kalau saya membayangkan kalau Abraham Lincoln itu hidup kembali gitu melihat seperti ini, dia mau ngomong apa gitu. Tapi saya kira dia tetap akan ngomong yang sama gitu. Saya paham Donald Trump itu seperti apa gitu. Terus pertanyaan bagaimana caranya kita memahami? Iya. Coba kita lihat dari kacamatanya sih. Donald Trump. Jangan dilihat dari kacamata kita. Kalau lihat dari kacamata kita nggak paham. Dan melihat dari kacamata kita itu tanda bahwa kita tidak mau memahami dia. Jadi bahkan orang yang seperti itu saja harus kita pahami. Terus pertanyaan gimana cara memahaminya? Kan seperti itu. Gimana cara memahaminya? Gini, Donald Trump ini kan kalah gitu ya dalam pemilihan presiden. Kemudian dia merasa menang masalahnya gitu. Coba bayangkan ya kalau Mbak Ola misalnya merasa menang nih. Mbak Ola merasa menang. Mbak Ola merasa saya nggak mungkin dikalahkan. Kemudian Mbak Ola juga merasa bahwa ini terjadi kecurangan. Ini suara-suara ini dibikin semua. Ini rekayasa. Coba. Kalau kita memahami bahwa dia melihat dunia seperti itu, dia merasa haknya diganggu, ya dia merasa dia dizalimi. Pertanyaannya wajar nggak dia seperti itu? Iya. Kita bisa paham nggak? Sorry, bukan wajar ya. Sorry, itu pertanyaan salah tuh. Bukan wajar atau tidak, tapi kita bisa memahami nggak bahwa dia melakukan seperti itu? Iya, dari kacamata dia ya. Iya. Jadi ketika kita melihat dari kacamata orang lain gitu, kita akan paham bahwa oh iya. Kenapa dia melakukan itu? Dan sekali lagi, itu menunjukkan bahwa level demokrasi beliau memang baru sampai di situ. Memang itu baru level anak-anak. Apa itu level anak-anak? Ya,
marah ketika nggak mau kalah, iya. Kalau kalah marah, nangis, marah. Kalau perlu mainan temennya direbut. Itu kan level anak-anak kan. Jadi kita memahami, oh iya ya, beliau walaupun sudah jadi presiden, tapi ternyata level maturity level masih seperti anak-anak. Ya itulah pertumbuhan yang sedang dia alami saat ini. Dan kita mendoakan supaya kejadian-kejadian ini mudah-mudahan akan meningkatkan level of maturity dari Donald Trump. Seperti itu. Jadi paham. Tapi apakah Anda setuju? Ya enggak, saya enggak setuju. Itu melawan demokrasi. Makanya di Amerika sekarang ini, walaupun tinggal seminggu lagi nih, tapi berusaha di-impeach kan sekarang. Sudah 2 kali nih mau di-impeach gitu. Jadi di-impeach itu kan sebenarnya kalau dipikir buat apa ya? Tapi tinggal beberapa minggu lagi gitu. Udah tunggu aja sebentar juga selesai gitu. Tapi ada sebuah message yang ingin disampaikan di situ bahwa ini against demokrasi gitu. Iya. Itu memang menjadi pukulan yang sangat keras banget ya buat Amerika yang betul. Dan dijadikan kita jadikan dan dunia lain jadikan sebagai kiblat demokrasi. Betul. Bayangkan mereka yang sudah ratusan tahun merdeka masih begitu, masih ada kecolongannya begitu. Masih kecolongan. Mohon maaf nih, Indonesia baru 75 tahun nih. Terus kita mau langsung berharap dewasa semua gitu. Nah, paham kan sekarang kan? Jadi paham sekarang kenapa misalnya di negara kita pun masih banyak yang seperti itu. Masih nyinyir, misalnya kan begitu ya. Misal contoh ya, kalau saya pakai baju murah, ya dibilang apa? Pencitraan gitu. Ya kan? Kalau saya pakai baju yang branded, bermerek apa? Sombong gitu. Gitu kan? Kalau saya divaksin duluan, egois gitu kan, atau pencitraan juga gitu kan. Kalau saya divaksin belakangan nggak kasih contoh ya. Semua serba salah. Kenapa? Karena dilihat dari kacamata kenyinyiran gitu. Jadi nyinyir mindset gitu, bukan love mindset gitu. Tapi ketika dilihat dari love mindset, semua bisa dipahami. Bahkan orang yang nyinyir sekalipun, kita paham orang yang nyinyir itu pasti sedang menghadapi sebuah tantangan psikologis yang harus dia selesaikan gitu. Jadi paham. Jadi artinya sebenarnya mereka atau yang seperti ini nih belum selesai dengan dirinya sendiri. Betul. Makanya kenapa sulit untuk melihat orang lain dengan kacamata cinta itu ya. Betul. Nah, kalau dengan kacamata cinta, ini bukan kacamata penegak hukum ya, lain-lain ya. Kalau dengan kacamata cinta kita biarkan mereka ini untuk belajar gitu sehingga mereka bisa bertumbuh. Karena ketika kita menentang mereka, melawan mereka, bahkan kita memaki mereka, mereka tidak akan bertumbuh. Dan yang lebih jelek lagi, kita pun tidak akan bertumbuh. Kita akan selesai di situ gitu, Mbak Ola. Ya. Nah, tapi kan memang Pak Arfan tadi ketika mengatakan kepada kita untuk menggunakan kacamata cinta itu kan tidak mudah ya, tidak perkara yang mudah gitu. Betul. Bagaimana mungkin ya, tadi kita ambil contoh besarnya adalah apa yang terjadi di Amerika lah ya, dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump ya, memprovokasi dan sebagainya, kan gemes, orang pengen marah. Nah, kita ambil contoh itu kalau terjadi di dalam keseharian kita bisa jadi sangat jengkel banget kalau misalkan itu terjadi oleh pasangan kita. Atau putra-putri kita, atau kalau misalkan di lingkungan organisasi itu anak buah kita gitu. Atau kita sendiri yang dianggap menyebalkan. Nah itu gimana cara mengelola perasaan, mengelola pikiran kita gitu, supaya akhirnya tadi seperti yang Pak Arfan katakan, kita memang ujungnya bisa memberikan kesempatan kepada mereka. Nanti dijawab di sesi berikutnya ya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Tapi saya mau cerita sedikit aja nih. Tadi Pak Arfan mengatakan, jadi kalau orang tuh yang menggunakan kacamata cinta gitu ya, itu selalu membiarkan orang lain tuh bertumbuh. Jadi kayaknya nggak ada kesempatan untuk julid ya. Betul, iya. Nah, saya tuh ketemu dengan narasumber Smart FM juga ya, namanya Mas Arto. Jadi kalau saya suka mengajak dia, saya ingat-ingat gitu di setiap kali perbincangan, kenapa kami nggak pernah membicarakan orang lain ya gitu. Maksudnya julid gitu, gitu. Saya bilang, kok kita nggak pernah julid atau ngomongin yang kayak gitu-gitu ya. Iya ya. Emang julid itu apa sih gitu? Nyinyir itu apa sih? Justru dia tidak mengenal kosakata itu. Saking ininya ya. Ya, saking positifnya. Saking positif mindsetnya. Setiap kali berbincang itu selalu melihat, ruang untuk bertumbuh. Ya. Menebar cinta ke semua orang yang saya suka dan saya benci gitu ya. Sama dengan saya. Saya memperbaiki akhlak saya menjadi akhlak mulia. Amin. Setuju sekali. Amin. Akhlakul karimah. Ya. Pikiran pertama, pikiran kedua. Ini harus kita pahami nih Mbak Ola nih. Ya, manusia itu kebanyakan itu yang namanya first thought
pikiran pertamanya itu pasti negatif.